Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Mareta Roza dengan NPM akhir 009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres dari praktikum urban farming. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini, saya menanam kangkung dan tomat di halaman saya. Dan jadi yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai biaya yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini. Yang kedua, persiapan media tanam untuk kangkung dan tomat. Yang ketiga, data tinggi tanaman dan jumlah daun selama praktikum. Yang keempat, kendala dan penanganan. Yang kelima, yaitu BEP. Langsung saja yang pertama, yaitu biaya. Jadi biaya yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini yaitu sebesar Rp141.000. Dan rinciannya sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu persiapan media tanam. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2020, saya melakukan persiapan media tanam di pot tray. Di sini saya menggunakan pot tray ukuran 8x8 dan menggunakan media tanam arang sekam saja. Jadi yang saya lakukan yaitu dengan menaburnya langsung di atas pot tray, baru setelah itu diratakan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan benih kangkung walet. Di sini jadi saya menyebarnya terlebih dahulu, baru ditutup menggunakan arang sekam. Kemudian sama seperti menanam kangkung tadi, untuk menanam tomatnya juga disebar terlebih dahulu, baru ditutup menggunakan arang sekam. Nah, di sini saya melakukan penyiraman. Awalnya saya menggunakan tisu basah, kemudian diperas, tapi karena saya merasa itu kurang efektif, jadi saya menggunakan gelas yang airnya langsung dituang ke pot tray-nya. Nah, di sini saya memindahkan pot tray tadi ke depan rumah agar mendapat sinar matahari yang cukup. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020, saya melakukan persiapan media tanam untuk bibit polybag. Nah, di sini saya mencampurkan arang sekam, tanah, dan pupuk kompos. Di sini saya melakukan pencampuran menggunakan cangkul. Kemudian almarhum papa saya membantu saya untuk mencampurnya sampai rata. Setelah tercampur rata, kemudian media tanam tersebut dimasukkan ke dalam polybag. Nah, ini adalah polybag yang siap digunakan nanti. Kemudian lanjut ke data. Jadi berikut ini adalah timeline dari tanaman kangkung saya. Jadi pada tanggal 1 Oktober saya mulai menyemainya di pot tray. Nah, kemudian 1 November kemarin saya sudah melakukan panen. Jadi untuk menanam kangkung ini kurang lebih waktu yang diperlukan yaitu 1 bulan. Nah, pada tanggal 3 Oktober 2020, benih kangkung mulai berkecambah, meskipun hanya beberapa saja. Kemudian tanggal 10 Oktobernya mulai tumbuh tinggi dan mulai muncul daunnya. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 saya melakukan pindah tanam kangkung dari pot tray ke polybag. Jadi di sini cara mengeluarkan si tanaman kangkung dari pot tray itu cukup ditekan saja bagian bawahnya. Nah, jadi tanamannya itu, si bibitnya ini sekaligus sama arang sekamnya juga dipindahkan ke polybag. Yang ini adalah tanaman dari B1. Kemudian yang kedua ini tanaman B3, kurang lebih sama dalam pemindahannya. Dan ini adalah tanaman yang A6. Nah,
Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020, kangkung daunnya mulai bertambah, sekitar masing-masing menjadi 5 daunnya. Kemudian di sini dari tanggal 18 Oktober, 21 Oktober, dan 28 Oktober, mohon maaf saya lupa untuk mendokumentasikannya. Kemudian ini tanggal 1 November 2020, ketika saya melakukan panen. Nah, tinggi akhir dari tanaman A6 yaitu 19,2 cm dan jumlah daunnya 13. Kemudian tanaman B1 tingginya 22,5 cm dan jumlah daunnya 7. Dan tanaman B3 dengan tinggi tanaman 22,4 cm dan daunnya 8. Berikut ini grafik dari tinggi tanaman kangkung. Bisa dilihat kecepatan pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang lambat juga. Lanjut ke tanaman tomat. Sama seperti kangkung tadi, jadi tanggal 1 Oktober saya mulai menyimpannya di potray. Nah, tadi sore saya baru terakhir mengukur. Nah, di sini bisa dilihat pada tanggal 10 Oktober tanaman tomatnya mulai tumbuh daun. Kemudian tanggal 12 Oktober hampir seluruh tanaman tomat mulai tumbuh dan memiliki daun masing-masing 2. Dan ini adalah tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian ini tanggal 21 Oktober 2020. Di sini pada hari itu saya melakukan pindah tanam dari potray ke polybag. Cara pemindahannya sama seperti kangkung. Jadi arang sekam di potray tadi ikut dibawa ke polybag. Nah, untuk pemindahan tomat dilakukan sebaiknya ketika daunnya sudah mulai berjumlah 3-4. Nah, di sini tadi adalah tanaman B1. Kemudian ini tanaman B4. Dan ini untuk tanaman yang B3. Kemudian bisa dilihat di sini pada tanggal 28 Oktobernya tanamannya berganti dari B1 menjadi B3 dan B4 menjadi B6. Jadi pada tanggal 22 Oktober saya meninggal dunia, sehingga dari jangka waktu 22 Oktober sampai 28 Oktober tanaman tomat saya tidak begitu terurus. Nah, makanya tanaman B1 dan B4 itu mati. Tapi alhamdulillahnya tanaman B7 masih bertahan. Nah, karena saya masih memiliki tanaman tomat di potray, jadi saya menggantinya dengan tanaman B1 dengan B3, B4 dengan tanaman B6. Kemudian ini tanggal 1 November 2020, ketika tanamannya sudah saya ganti. Kemudian ini tanggal 9 November 2020, tanggal 15 November 2020, tanggal 21 November 2020, tanggal 29 November 2020. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2020, bisa dilihat pada tanaman B6 terjadi pengurangan jumlah daun. Yang awalnya berjumlah 11 daun, pada tanggal 6 Desember menjadi 9 daun. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa daun yang menguning dan gugur. Kemudian tanggal 13 Desember 2020 adalah hari terakhir saya pengukuran untuk saat ini. Dengan hasil akhirnya B3 itu 49,7 cm dengan jumlah daunnya 12, B6 40,4 cm dengan jumlah daun 11, dan B7 dengan 48,2 cm dengan jumlah daunnya 12. Pada tanaman B3 terjadi pengurangan jumlah daun juga. Hal tersebut
disebabkan oleh hal yang sama seperti tanggal 6 Desember. Nah, berikut ini grafik dari tinggi tanaman tomat saya. Nah, yang sebelah kiri itu ketika masih menggunakan tanaman B1, B4, dan B7. Dan yang sebelah kanan yaitu untuk tanaman yang sudah diganti dengan tanaman B3, B6, dan B7. Bisa dilihat kecepatan pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang lambat, sama seperti kangkung. Kemudian lanjut ke kendala dan penanganannya. Jadi kendala yang saya hadapi selama menanam ini yang pertama yaitu tumbuhnya gulma di tanaman tomat dan tanaman kangkung saya. Gulma yang tumbuh ini yaitu gulma dengan berjenis berdaun lebar. Untuk menanganinya, saya melakukan penyiangan menggunakan tangan. Jadi di sini gulmanya itu langsung saja dicabut sampai ke akar. Kemudian kendala yang kedua yaitu air siramannya menggenang. Jadi ketika menyiram, air dari siraman tersebut tidak langsung terserap oleh si tanamannya. Nah, penanganannya, cara menangani hal tersebut, saya melakukan pendamiran. Nah, jadi di sini saya menaikkan tanah yang di bawah ke atas secara perlahan agar tidak terkena akar dari tanaman tomat. Nah, setelah melakukan pendamiran, ketika tanamannya disiram, air tersebut tidak lagi menggenang, jadi langsung terserap. Kemudian kendala yang ketiga itu tanaman tomat ada yang mati. Nah, akibat dari tanaman tomat mati ini bisa dikarenakan tidak terkena sinar matahari yang cukup dan kurangnya air. Nah, untuk penanganannya yaitu dengan melakukan penyulaman atau penggantian tanaman sejenis yang lebih baik dan usianya tuh sama. Kendala yang selanjutnya yaitu terdapat hama di tanaman tomat saya. Hamanya itu adalah belalang. Nah, di sini bisa dilihat pada daun tomat tersebut terdapat belalang yang hinggap, dan belalang ini bisa menyebabkan daun tomat menjadi rusak. Nah, untuk penanganannya saya melakukan pembuangan secara mekanis karena belalangnya hanya satu. Jadi saya tidak menggunakan bahan kimiawi seperti pestisida. Kemudian lanjut ke BEP. Jadi di sini ada ilustrasi dari bisnis kangkung walet di rumah dengan jumlah produksi 10 ikat per bulan. Nah, jadi biaya yang diperlukan yaitu benih kangkungnya 16.000, arang sekam 5 kg 50.000, polybag 10 pieces 10.000, pupuk kompos 5 kg 60.000. Kemudian ada potray ukuran 8x8 dan harga 8.000, umur ekonomisnya 1 tahun atau 12 bulan, nilai rongsoknya 10%, sehingga penyusutannya yaitu Rp600 per bulannya. Kemudian cangkul dengan harga 95.000, umur ekonomisnya 5 tahun atau 60 bulan, nilai rongsoknya 10%, penyusutannya yaitu Rp1.425 per bulannya. Kemudian untuk pisau seharga 50.000 dan umur ekonomis 2 tahun atau 24 bulan. Nilai rongsoknya 10%. Penyusutannya Rp1.875 per bulan. Di sini bisa kita lihat biaya tetapnya Rp3.900 per bulan, biaya variabelnya Rp136.000 per bulan, dan kapasitas produksinya 10 ikat per bulan. Kemudian biaya produksinya adalah Rp139.900 per bulan. APP-nya yaitu Rp13.990 per ikat, sehingga bisa diperoleh harga jualnya yaitu Rp15.000 per ikat. Kemudian ada BVR-nya yaitu Rp13.600 per ikat, dan kemudian kita peroleh BEP-nya
yaitu 2,78 ikat per bulannya. Maka dapat disimpulkan usaha ini akan balik modal jika memproduksi minimal 3 ikat kangkung per bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.